قوي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, berkah selalu ya. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, mohon izin saya Ari Abdullah untuk menyampaikan beberapa informasi yang sangat menarik untuk ayah bunda tentunya. Karena Sobat Ngaji mempunyai dua program besar ayah bunda. Program yang pertama adalah program Tahsin Akbar atau program Tahsin Besar. Dan yang kedua ada program Tahsin Kecil atau program Tahsin Private. Ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, Sobat Ngaji mempunyai program yang pertama adalah program Tahsin Akbar. Dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa men-sharekan kepada saudara-saudara, teman-teman untuk ikut bergabung dan juga mendapatkan ilmu di sana. Yang mana di program Tahsin Akbar ini dalam satu pekan ada 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama adalah di hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kajiannya adalah kajian bedah tajwid juz amma. Kita akan kupas tuntas secara detail setiap ayatnya ayah bunda. Berikutnya, Maghrib mengaji Tahsin Surah Al-Kahfi. Dan ini dilaksanakannya pada hari Kamis ba'da Maghrib. Kenapa disebut dengan Tahsin Surah Al-Kahfi? Karena kita akan membaca bersama-sama secara tartil agar bacaan ayah bunda sekalian di Surah Al-Kahfinya baik dan benar. Bahkan bonusnya ayah bunda sekalian, kita bisa hafal Surah Al-Kahfi ketika mengikuti pertemuan seperti ini. Dan sebagaimana yang dinaskan dalam hadis, barang siapa yang menghafalkan surah Al-Kahfi, maka Allah Ta'ala akan jaga dia dari fitnah Dajjal. Dan pertemuan ketiga ada di hari Ahad malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam ayah bunda, berkaitan dengan tajwid amali dan tajwid ilmi. Kita pernah membahas berkaitan dengan mad, berkaitan dengan gunnah,
berkaitan dengan riwayat, berkaitan dengan rosem, dobet, tashkil, bahkan kita pun juga pernah membedah secara kaidah bahasa Arabnya. Seru kan? Insya Allah ayah bunda sekalian, dengan program ini ayah bunda akan mendapatkan kebermanfaatan lebih. Bahkan ayah bunda bisa beramal jariah dengan men-sharekan link kelas akbar ini ke semua orang dan sifatnya gratis. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah SAW, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Nah, gimana nih ayah bunda untuk program yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji? Menarik bukan? Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas antusias ayah bunda dalam mengikuti program-program bersama Sobat Ngaji. Semoga setiap langkah belajar Al-Quran yang kita tempuh menjadi amal kebaikan yang akan terus mengalir pahalanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak ayah bunda untuk turut mengambil bagian dalam program support Sobat Ngaji. Ini adalah peluang istimewa untuk menanamkan amal jariah dengan memberikan dukungan terbaik bagi kegiatan program Sobat Ngaji, para guru Al-Quran, dan fasilitas pembelajaran Sobat Ngaji. Insya Allah, setiap kontribusi yang diberikan akan menjadi ladang pahala yang terus mengalir bahkan hingga akhir hayat. Bagi ayah bunda yang ingin berpartisipasi, mensupport, dan juga mendukung, dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Tidak ada yang besar ataupun kecil di sisi Allah. Yang terpenting adalah keikhlasan hati dalam berbagi. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan ayah bunda selama ini bersama Sobat Ngaji. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dalam keberkahan yang berlipat ganda. Saya Sifa, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مقام الرسم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya bercerita tentang sebuah kegelisahan yang sudah lama saya rasakan. Selama bertahun-tahun saya sering berinteraksi bersama para peserta, para jamaah yang belajar Al-Quran. Begitupun juga bersama para guru-guru Al-Quran. Di sini saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ternyata banyak orang yang ingin mempelajari Al-Quran dari mulai membaca dengan baik dan benar sesuai ilmu-ilmu tajwid. Akan tetapi tidak sedikit mereka merasakan kesulitan dalam mempelajarinya. Dari mulai terlalu banyaknya istilah, terlalu banyaknya hukum, terlalu banyak materi yang harus dihafalkan. Akibatnya apa? Sebagian orang merasa bahwa mempelajari ilmu tajwid itu sangatlah berat. Nah, di sisi lain, saya pernah berdiskusi bersama guru-guru ngaji yang sangat luar biasa. Mereka mempunyai ilmu-ilmu yang sangat banyak. Akan tetapi, ketika harus mengajarkan muridnya, seringkali muncul pertanyaan yang sama. Bagaimana ya cara menyampaikan ilmu ini agar mudah dipahami oleh mereka? Nah, apakah kita merasakan hal yang sama? Karena kenyataannya memiliki ilmu dan mampu mengajarkan ilmu adalah dua hal yang sangat berbeda. Tidak sedikit guru yang menguasai materi, tetapi belum memiliki metode yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami untuk menyampaikannya. Akhirnya, murid merasa bingung dan guru juga merasa bingung. Dari sinilah saya mulai berpikir, bagaimana membuat sebuah metode yang tidak hanya mudah untuk peserta belajar, akan tetapi mudah untuk guru mengajarkan. Maka lahirlah sebuah buku yang saya susun sendiri dari pengalaman saya belajar dari nol sampai mengajarkan, yaitu buku Belajar Mudah Tajwid Tahsin Metode Banaba. Awalnya buku ini memang saya rancang untuk para pemula agar mereka dapat memahami tajwid dan tahsin dengan langkah yang sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi dalam proses penyusunannya, saya menyadari bahwa buku ini memiliki manfaat yang lebih luas. Buku ini juga sangat dibutuhkan oleh para guru ngaji karena di dalamnya tidak hanya terdapat materi dasar tajwid dan tahsin, akan tetapi terdapat pola, sistem, dan cara penyampaian yang memudahkan proses belajar mengajar. Dilengkapi QR code yang bisa kita scan, di dalamnya ada penjelasan di setiap materi halamannya. Sehingga murid ataupun guru tidak perlu lagi bingung harus mulai dari mana, harus menjelaskannya dari mana, harus menjelaskan bagaimana, dan harus menyusun materi seperti apa. Semuanya sudah dirancang bertahap, terstruktur, dan mudah diterapkan. Nah, dari sinilah saya mendapatkan ide membuka program daurah sekaligus kita bedah buku metode Banaba ini. Program ini bukan sekedar kajian teori, bukan sekedar membahas isi buku, akan tetapi sebuah kesempatan untuk memahami cara belajar dan juga cara mengajarkan dengan lebih mudah. Yang pertama, bagi pemula, daurah ini akan menjadi pintu masuk untuk memahami dasar-dasar ilmu tahsin ataupun tajwid tanpa merasa terbebani. Sedangkan yang kedua, bagi guru, daurah ini akan menjadi bekal yang berharga untuk mempelajari metode pengajaran yang efektif, praktis, dan juga mudah untuk diajarkan kepada para pesertanya. Karena tujuan kami tidak hanya ingin melahirkan peserta-peserta yang paham ilmu tajwid, akan tetapi melahirkan guru-guru yang mampu mengajarkan ilmu tajwid dengan mudah. Inilah Banaba, metode yang sudah kami susun dengan slogan dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Mudah-mudahan buku ini hadir tidak untuk membuat peserta kita takut untuk belajar tajwid, begitupun juga tidak membuat guru bingung untuk mengajarkan. Semoga dengan adanya daurah ini dan juga menghadirkan buku metode Banaba ini semakin bermanfaat tidak hanya untuk peserta dan juga untuk guru-guru ngaji di seluruh Indonesia. Barakallahu fikum, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مقام الرصد والعجب. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak semuanya, kira-kira suara saya terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah. Nah, mulai ibu, bapak semuanya ya. Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak semuanya kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sehat ibu, bapak semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. 201 orang. Panas. Hilang lagi suaranya, Ustaz. Wa ala ali sayyidina Muhammadin. Gimana ibu semuanya? Ada, Ustaz. Putus hilang. Enggak jelas.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nuru Muhammad wa bihaqi Muhammad wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allahumma kafi Muhammad wa barakati Muhammad wa syafa'ati Muhammad wa darajati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث. Alhamdulillah, Masya Allah, di sini sudah nampak hadir ya 200 orang ya, Masya Allah, orang-orang yang insya Allah nih, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang insya Allah menghuni surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gimana Ibu, Bapak, semuanya kabarnya sehat? Alhamdulillah. Cacat sehat. Mudah-mudahan Ustaz sehat juga. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat nikmat, kudrah, hidayah serta kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah di malam hari ini ya Masya Allah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga kita masih diberikan kesehatan dan juga Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan ya Masya Allah. Istiqomah itu sangat-sangat sulit Pak, Bu. Hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan hal kebaikan, orang tersebut insya Allah akan istiqomah. Al-istiqomatu khairu min talabi alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada kita mencari 1000 kemuliaan. Karena kemuliaan tidak akan kita dapatkan, Bu, kalau kita tidak istiqomah. Maka insya Allah saya yakin 100% Ibu, Bapak semua yang ada, yang hadir di sini, insya Allah orang-orang yang istiqomah yang selalu dekat dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyyana wa Rasulana Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat tadinya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngomong-ngomong semuanya sudah kenal nih belum sama saya, Bu? Ya. Ceria pasti. Kenal belum? Ceria pasti. Ketemu orangnya. Ada yang tahu slogan saya ya. Cecep ceria Pasti. Jadi kalau belajar dengan saya, kalau sudah ada muka saya, maka jangan ada yang galau. Ya. Iya. Jangan ada yang Ceria, galau, Ustaz. jangan ada yang memikirkan yang lain, tapi kita fokus belajar Al-Quran. Insya Allah Ibu semuanya ya. Insya Allah. Alhamdulillah Sama Ibu Ustaz Bapak dari semuanya. Ceria. Ya, Alhamdulillah kita sekarang masuk kepada pertemuan kedua ya, yang mana pertemuan kedua ini adalah di program eksklusif yaitu program Daurah Tahsin Metode Banaba ya. Yang mana insya Allah seperti biasa untuk narasumbernya orang yang Masya Allah sangat saya kagumi ya. Kenapa? Karena orang tersebut adalah orang yang mengajarkan saya metode tersebut. Karena orang tersebut adalah orang yang membuat lembaganya, orang yang membuat bukunya, dan juga orang yang mengajarkan kita ya, Masya Allah. Sangat-sangat bangga kalau kita misalkan belajar dengan orang yang sudah membuat bukunya, orang yang sudah membuat tempatnya ya, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah juga guru kita semua nih sudah hadir di sini, yaitu Ustadz Ari Abdullah ya. Baiknya kita kita sapa-sapa terlebih dahulu ya dengan guru kita tercinta ya Ustadz Ari Abdullah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih lebih ganteng nih Masya Allah Ustadz ya studionya. Dengan studionya saya atau sayanya nih? Dengan saya 50-100% ya, Insya Allah. Tapi Amin, Insya Allah amin, ya lebih Rabbal ganteng alamin. saya kayaknya Bu ya Alhamdulillah. gitu ya. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Masya Allah Bu ya.
Kita doakan juga mudah-mudahan guru kita Ustadz Ari Abdullah, beliau orang yang Masya Allah dalam berdakwah itu tidak pantang menyerah. Kita doakan beliau Amin, amin, amin. mudah-mudahan Insya Allah. terus disehatkan ya, terus Amin, amin ya disehatkan Rabbal dan juga terus Alamin. diistiqomahkan karena saya pun Bu pribadi di lembaga kalau tidak ada beliau Masya Allah ya sangat-sangat sepi karena ketika saya meminta salah satu motivasi pasti ke beliau ya makanya mudah-mudahan Ustadz Ari Abdullah guru kita tercinta mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan senantiasa diberkahkan dalam segala aktivitasnya dan juga mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa disehatkan dan juga senantiasa diistiqomahkan dalam belajarnya. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga kebetulan karena saya belum kenal semua yang ada di sini ya. Kalau misalkan saya sebutkan satu persatu lumayan ya gak akan beres jam 10. Maka saya izin untuk bisa men-sharekan dari daerah masing-masing ya. Bisa di-sharekan di chat yang ada di bawah silakan. Barangkali ada yang paling jauh, ada juga yang paling dekat. Kalau misalkan yang paling dekat pasti dari Bandung ya. Karena kebetulan lembaga kami kantornya baru di Bandung dan mudah-mudahan nanti berada di seluruh yang ada di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan juga ke luar negerinya ada. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya insyaallah. Kira-kira sudah siap semuanya Bu untuk belajar? Diharapkan Ustaz ya bukan saya ya. Masya Allah. Maka insya Allah Ibu semuanya ya kita akan mulai untuk pertemuan kedua ya di program Daurah Tahsin Metode Badaba yang insya Allah narasumbernya akan tetap bersama guru kita tercinta yaitu Ustadz Ari Abdullah. Tetapi saya mohon kepada Ibu semuanya ya jangan berpikir misalkan Ustadz saya belum ada backgroundnya bisa gak? Gak apa-apa ya. Karena yang penting itu kehadirannya ya. Kalau misalkan Ibu belum bisa menempelkan backgroundnya di Zoom-nya masing-masing gak apa-apa. Yang penting kehadiran yang sangat kami nantikan ya. Dan juga dimohon untuk Ibu semuanya nanti ketika Ustadz Ari Abdullah sedang menjelaskan materi bisa ditutup mikrofonnya semuanya. Dan juga dimohon stay ya. Yang ada makanan silahkan ambil dulu makanan. Karena nanti di tengah pertemuan dan juga di akhir pertemuan akan ada pengumuman yang hanya di malam hari ini Bu. Jadi di malam-malam nanti tidak akan ada, hanya ada di malam hari ini. Maka diusahakan Ibu, Bapak semuanya stay dan juga silahkan ya nikmati makanan yang sudah disediakan dan kita dengarkan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ari Abdullah. Insya Allah kita berikan kepada beliau waqtan wa mahalan mufaddalan alaih. Syukron jazakallah khair Ustaz Cecep ceria-ceria pasti Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini nampaknya semangat sekali nih Bapak Ibu sekalian ya. Seperti biasa pertemuan kedua yaitu pertemuan masa-masa semangat kita ya. Nanti biasanya pertemuan pertengahan sudah mulai masa-masanya perhitungan ya. Tapi insya Allah kita akan coba ukur dari sekarang hitungannya dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa hadir sampai tuntas insya Allah. Yang terutama tentunya mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai. Kita awali dengan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini lagi-lagi tentunya bukan suatu kebetulan, melainkan ini takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana antara Bapak Ibu sekalian, kita dari tim Sobat Ngaji bisa hadir tepat waktu, dan mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini tidak hanya bersilaturahmi, tidak hanya mengharap
pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di setiap langkah yang kita lalui saat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan serta kelancarannya untuk aktivitas kegiatan daurah pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang memberikan ilmu, yang memberikan rizki kepada kita hanya Allah. Kita di sini hanya berikhtiar, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar semaksimal mungkin, karena sesungguhnya hanyalah Allah yang memberikan segala sesuatu kenikmatan, apapun itu, kenikmatan mendapatkan ilmu, kenikmatan belajar, dan kenikmatan membaca Al-Quran. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini dan insya Allah sampai tuntas nanti daurah, mudah-mudahan bisa hadir, semua sehat, saya sehat, tim sehat, Bapak Ibu sekalian pun juga sehat insya Allah. Baik, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, nah tadi sudah diinstruksikan oleh Ustadz Cecep ya, yang mana Bapak Ibu sekalian bebas ya di tempat masing-masing ya, yang sudah tersedia makanannya, bukan kita yang menyediakan ya, tapi Bapak Ibu sekalian yang menyediakan sendiri ya. Silakan dimaksimalkan, dimanfaatkan ya untuk waktunya, dan sekali lagi untuk menjadi trigger atau dorongan semangat untuk Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa sampai akhir acara ya, karena absensinya kita sharekan di akhir acara. Ya, ini sebagai ikhtiar saja. Ustaz, kok enggak di awal saja biar saya bisa absen, biar tidak lupa, biar tidak ngantuk. Perjuangannya belum mulai. Perjuangannya bulan mulai ya. Maka dari itu bukan mempersulit, tapi ini sebagai ikhtiar saja. Bapak Ibu sekalian, sebagai ikhtiar saja agar Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah nanti akan saya sharingkan. Meskipun ilmu ini ya sederhana ya, bukan sesuatu ilmu yang sesuatu ilmu yang betul-betul betul-betul sangat luar biasa, tidak ya. Saya di sini orang biasa, orang yang belajar, yang tentunya barangkali mempunyai sedikit pengalaman mengajar, dari mulai mengajar anak-anak barangkali ya. Terkhusus memang 90% mengajar para orang tua ya, para orang-orang yang sudah muda. Jadi mudanya sudah lewat. Berarti di sini kalau misalkan ada peserta yang muda ya, merasa muda, pasti belum belajar bersama saya ya. Karena di sini 90% pesertanya adalah yang sudah muda. Mudanya sudah terlewat ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini pun juga sebagai ukuran ya, sebagaimana analisis saya di Indonesia, khususnya di Indonesia yang paling semangat 90% yaitu para ibu-ibu ya. 10%-nya berarti orang tua dari kaum bapak-bapak gitu kan ya. Tapi tentunya ini bukan gambaran sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sabdanya, tanda-tanda hari kiamat itu banyaknya kaum wanita. Bukan berarti saat ini gitu ya. Bisa jadi para bapak-bapak sudah berikhtiar untuk kehidupan keluarganya gitu kan ya, mencari nafkah dan lain sebagainya, pas malam capek mungkin seperti itu ya. Tapi insya Allah di sini pun juga sudah pada hadir, tidak hanya ibu-ibu tapi bapak-bapak pun juga, bahkan para pemuda juga, guru-guru, para peserta, insya Allah selamat bergabung. Ahlan wa sahlan, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya. Mudah-mudahan di akhir nanti acara ini berjalan dengan lancar ya, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan menuai jariah bersama-sama. Tidak hanya buat diri saya pribadi, tim, lembaga, tapi buat Bapak Ibu sekalian juga sama seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tidak tunggu lama lagi, kita akan langsung saja, karena memang Bapak Ibu sekalian mohon dimaklumi juga kalau misalkan waktunya terbatas ya. Kalau buku ini memang dirancang, modul A itu adalah sebagai pondasi awal, sebagai pondasi. Kalau misalkan kita membuat sebuah rumah, itu pondasi yang kuat sekali, bahkan yang paling lama harus ditunggu keras dulu kan ya, betonnya itu ya. Nah ini di modul A ya. Makanya di sini kalau Bapak Ibu sekalian lihat di bagian belakang nanti kalau sudah memegang modul ini ya. Di sini ada modul A
modul B, modul C, modul D. Jadi nanti ada dasar 1 modul A, modul B, modul C, modul D. Nah, ini baru modul A. Nah, cuman modul A ini, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita lihat di kurikulum yang terbaru, itu bahkan lebih dari 8 pertemuan. Itu ya, lebih dari 8 pertemuan. Saking apa? Saking harus kita menguasai pondasi ini dulu. Nanti kalau misalkan sudah menguasai pondasi di modul A, gitu ya, maka nanti modul B, C, D, dan seterusnya itu insya Allah semacam apa ya? Semacam ketika kita belajar nyetir, ya, kita katakanlah nyetir yang paling ekstrim ya, yaitu nyetir mobil. Kalau motor ya biasa-biasa nampaknya ya. Kalau nyetir mobil yang manual, khususnya yang manual ya, itu kita harus belajar yang namanya memisahkan antara kanan kiri dan juga apa tangan kanan tangan kiri itu ya. Untuk giginya, untuk nyetirnya, apalagi kita kefokusan kaki kanan kaki kiri itu kan bisa itu ya. Itu luar biasa Pak Bu ya. Tapi setelah bisa, pondasinya sudah bisa dan juga sudah lancar, maka setelah itu tinggal melancarkan. Tinggal kita melaju cepat. Nah, gitu seperti itu ya. Maka dari itu yang paling lama itu adalah belajar di awal, membangun pondasinya. Setelah pondasi terbangun, insya Allah setelahnya akan lebih ringan. Dan ini pun juga catatannya tidak hanya untuk peserta tapi untuk guru-guru pun juga sama ya. Kita sebagai guru barangkali sudah mempunyai ilmunya, akan tetapi kita harus membangun pondasi metode yang mana nantinya ketika kita mengajarkan itu enak gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kita awali dengan template. Nah, ini dikarenakan pertemuan pertama kita agak repot ya, saya agak repot jadi belum sempat membuatkan urutan ini ya, atau template, yang mana template ini insya Allah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkannya, nanti akan saya sharekan di grup ya, khususnya grup daurah ya. Bagi yang tidak ikut daurah minta ke admin, atau nanti bisa saja ini di-sharekan ke beberapa grup gitu ya. Dikarenakan grupnya banyak ya. Terkhusus memang yang kita fasilitasi yang diutamakan adalah di grup daurah. Bukan berarti membeda-bedakan gitu ya, tapi memang beda gitu ya. Memang beda ya. Memang beda kualitasnya karena yang memasuki tahap daurah itu adalah daftar terlebih dahulu ya. Kalau misalkan yang enggak juga enggak apa-apa, tapi tetap akan mendapatkan fasilitas acara atau kegiatan ini. Seperti itu kurang lebih. Baik, Bapak Ibu sekalian kita awali ya. Karena ini harus diingatkan, jadi nanti ada template urutan penyampaian guru saat mengajarkan. Nah, ini untuk catatan guru dulu. Oke, saya pengen tahu di sini yang merasa sebagai guru tapi harus pede saja. Saya ngajarin itu ya. Tapi saya nampaknya yakin ya, semua yang ada di sini ini semua guru. Karena kan apa? Kita barangkali mempunyai anak ya, mempunyai anak. Kita guru kan ya, mempunyai anak, kita ajarkan kepada anak kita dan lain sebagainya. Jadi rata-rata atau mayoritas semuanya pasti seorang guru. Tapi boleh untuk Bapak Ibu sekalian untuk raise hand di sini ya, yang betul-betul punya peserta didiknya, mau itu SD ataupun para ibu-ibu gitu kan ya, ataupun para bapak-bapak. Monggo raise hand, pede saja, nggak apa-apa ya, nggak usah aduh saya malu belum ada apa-apanya. Kita juga sama, belum ada apa-apanya, kita belajar di sini tuh ya, guru semua nih, masya Allah, barakallahu fikum. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sahabat Al-Quran, ada template yang harus saya sampaikan kembali karena ini pembahasannya adalah di hari Ahad tanggal berapa ya, lupa lagi, pokoknya sebelum tanggal 17 ya. Sebagaimana kita mempunyai rumus di Sobat Ngaji, khas Sobat Ngaji itu adalah 4S, 4SI. Masih ingat Bapak Ibu sekalian 4SI? Apresiasi, motivasi, berikan solusi, dan isi. Isi itu adalah ilmu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, khusus guru ya, khusus guru ataupun calon guru nanti di sini harus mempunyai prinsip 4SI ini. Ketika mengajarkan harus kita praktekkan yang namanya apresiasi. Karena apresiasi di sini kita lihat, hargai setiap usaha dan kemajuan peserta. Berikan pujian yang tulus dan membangun kepercayaan diri. Ini sebetulnya salah satu hal yang harus ada pada guru. Karena apa? Keberjalanannya komunikasi antara guru dan murid ketika belajar atau informasi materi yang disampaikan oleh guru kepada murid tidak lepas dari yang namanya ini Pak Bu ya, dihargai. Kita hargai gitu ya. Meskipun terkadang seorang guru itu ada
ada rasa-rasa tidak sabar gitu ya. Pasti ada, itu memang ujiannya. Ujian guru itu adalah sabar. Makanya kan kalau misalkan guru tidak mempunyai label sabar gitu kan ya, maka tidak usah jadi guru. Karena guru itu harus sabar gitu ya, harus sabar gitu ya. Maka apresiasi di sini adalah sebagai penghargaan untuk usaha para peserta. Ya, ketika mengawali saja, contoh misalkan peserta baru hadir nih, Bapak Ibu baru hadir nih ya, saya apresiasi. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan mulai bersama-sama belajar. Kan itu ya, itu apresiasi, itu ya, apresiasi kehadiran. Ya, kehadiran saja sudah harus diapresiasi, gitu ya. Nah, bagi yang tidak hadir, gimana? Ya, bagaimana kita mengapresiasi, kan orangnya tidak ada, gitu ya. Tapi bisa jadi di sini karena direkam gitu ya videonya, maka nanti bisa disimak ulang video siaran ulangnya seperti itu. Oke, apresiasi ya. Ini harus menjadi pondasi seorang guru. Ya, nanti pondasi peserta adalah materi, itu kan ya. Ini pondasi guru banyak. Jadi kalau catatan buat guru itu banyak sekali ya. Maka dari itu bagi para guru-guru Al-Quran di sini yang hadir, siapkan catatan. Dikhawatirkan apa yang saya ucapkan itu tidak ada di modul gitu kan ya. Jadi sehingga silakan untuk dipersiapkan catatannya. Berikutnya adalah motivasi. Setelah diapresiasi, beri motivasi, gitu kan ya. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian hadir, itu tidak hanya sekedar hadir, ya. Kita apresiasi kehadirannya, itu sebagai usaha. Bahkan setiap langkah usaha yang sudah diusahakan itu akan bernilai amal soleh, pahala, dan Allah akan ridho kepada ibu bapak, dan ketika ibu bapak mempunyai harapan, Allah kabulkan harapan itu. Gitu ya. Itu motivasi, gitu kan ya, itu motivasi. Itu harus betul-betul ada pada guru. Berikan semangat dan dorongan agar peserta terus belajar dan tidak mudah menyerah. Maka dari itu, kalau tadi Bapak Ibu sekalian memperhatikan ungkapan-ungkapan yang saya ungkapkan di awal ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa stay sampai akhir. Karena ini sebagai ikhtiar kita. Karena absensinya di akhir. Ya, kenapa di akhir? Karena kalau di awal tidak ada perjuangannya, gitu ya. Makanya motivasi ini membuat Bapak Ibu sekalian pasti mempertahankan stay sampai akhir. Mudah-mudahan. Dan di sini pun juga saya tidak bisa memastikan Bapak Ibu sekalian apakah kuat sampai akhir atau tidak, gitu ya, kurang lebih. Itu motivasi. Berikutnya, berikan solusi. Jadi terkadang Bapak Ibu sekalian, seseorang ketika misalkan memberikan ilmu, ya, memberikan ilmu, terkadang itu hanya di lisan saja. Kamu harus seperti ini, kamu jangan seperti itu, dan lain sebagainya. Tapi gak ada solusinya, bahkan tidak ada ilmunya, gitu ya. Nah, di kita atau sebagai guru itu harus memberikan apresiasi kepada peserta, berikan motivasi atas usaha meskipun dalam tanda kutip usahanya belum maksimal, gitu kan ya. Masih malas-malas misalkan, gitu ya. Tapi tetap kita apresiasi, kita motivasi. Terus tidak hanya itu, kita berikan solusi, berikan caranya, berikan ilmunya, gitu kan ya, sehingga nanti peserta itu akan lebih nyaman, dan juga dari kenyamanan itu peserta akan lebih masuk apa yang disampaikan oleh guru, gitu kan ya. Oke, berikan solusi, bantu peserta menemukan solusi atas kesulitan yang dihadapi dalam belajar dengan sabar dan bijak. Nah, gitu kan ya. Nah, sebagaimana sebelumnya saya sampaikan, ada yang bertanya, saya itu kok sudah 60 tahun kok nggak bisa-bisa Ustaz. Apakah salah saya atau salah murid? Nah, itu kan ya, di situ harus berikan solusi tapi tidak saling menjatuhkan, gitu ya. Makanya kita bilang apa waktu itu di hari Ahad yang lalu ya, sebelum tanggal 17, kita ungkapkan saja tidak ada yang salah. Guru tidak salah, Anda pun juga atau Bapak Ibu pun juga tidak salah. Tapi yang jadi pertanyaannya, Bapak Ibu butuhnya apa? Ayo coba sampaikan, insya Allah saya bisa bantu. Itu ya, memberikan solusi. Terus berikutnya isi atau ilmu. Sampaikan ilmu dengan jelas, sistematis, dan sesuai kebutuhan peserta. Maka dari itu tantangan seorang guru ini, ya, bagaimana kita menganalisis setiap peserta itu berbeda-beda Pak Bu ya. Makanya kalau misalkan ingin memberikan evaluasi di setiap peserta itu pasti beda-beda. Nah, cuman harus jadi catatan, jangan sampai kita membeda-bedakan di grup ya, atau membeda-bedakan di setiap peserta. Contoh misalkan, Bapak Ibu sekalian tanpa ada isyarat apapun tiba-tiba peserta yang A ini terus kita cercer, terus kita koreksi ya. Nah, peserta-peserta yang lain tidak. Apa yang Bapak Ibu rasakan sebagai peserta?
aduh terasa saya yang dicercer nih gitu ya. Terasa saya yang Sakitin, paling nggak bisa itu kan ya. sakitin, Nah, itu ya. Nah, ini sakitin. oke, itu peserta, itu perasaan peserta pasti yakin seperti itu. Nah, kita sebagai guru nih. Nah, di sini ya para guru-guru instruksikan ya bahwa di awal kita gambarkan bahwa setiap peserta itu kemampuannya beda-beda. Jadi mohon izin saya akan sampaikan sesuai apa yang dibutuhkan, gitu kan ya. Apalagi bagi peserta yang biasanya yang kualitasnya bagus akan banyak koreksinya karena di situ pelayanannya lebih ketat lagi. Nah itu ya. Jadi nanti hal-hal seperti itu harus kita praktekkan. Sebagai guru kita harus berhati-hati dalam mengucapkan lisan kita, harus berhati-hati dengan memilih kosakata yang tidak diharuskan didengar oleh mereka. Sulit ya, misalkan sulit, nggak boleh, jangan, terus hati-hati gitu kan ya. Nah, mungkin bisa dirubah dengan kata-kata yang lain ya. Waduh, Ustaz nampaknya lumayan juga ya, pusing jadi guru. Ya itu ya. Tidak ada sesuatu yang yang mulia gitu kan ya. Yang mulia bahkan hadiahnya adalah surga. Maka tidak ada yang mudah Pak Bu ya. Tapi insya Allah tidak ada yang sulit. Nah ini kan ungkapan ini memang sudah jadi template ya. Jadi tidak ada yang mudah. Saya tidak menyebutkan sulit Pak Bu, kayak gitu ya. Tapi tidak ada yang mudah. Tapi tidak ada yang sulit juga untuk kita pelajari. Akan lebih enak ya. Nah ini catatan-catatan untuk seorang guru gitu kan ya. Untuk para murid-murid tadi ya, catatannya adalah bagaimana ketika guru menyampaikan suatu hal yang memang langsung gitu kan ya, tidak boleh, jangan, itu terasa dikhawatirkan seorang peserta tersinggung gitu kan ya. Aduh kok terasa saya yang selalu dikoreksi padahal yang lainnya pun juga kok itu pada gak lancar. Nah, kita belum menyampaikan ya poin-poin yang di awal seperti itu. Oke, kita lanjutkan Pak Bu sedikit lagi. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini tentunya masuk kepada pengajaran offline ataupun online, gitu kan ya. Nah, ini yang pertama Pak Bu. Seorang guru, contoh nih, Bapak Ibu sekalian baru dapat kelas ya, dan peserta belum mengenal nama gitu kan ya, belum mengenal nama. Nah, ini khususnya yang belum mengenal nama. Mungkin saya di sini hadir Bapak Ibu sekalian sudah mengenal ya. Jadi saya tidak menyebutkan nama lagi gitu kan ya. Nah, misalkan Bapak Ibu sekalian atau sebagai badal ataupun yang lainnya ya belum mengenal. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian harus menjadi catatan utama sebagai guru ya. Pandangan pertama menentukan hasil jangka panjang. Berarti pandangan pertama Bapak Ibu sekalian sebagaimana saya sampaikan, kira-kira kalau Bapak Ibu nih, Ibu Bapak misalkan sebagai peserta ya, baru gabung di kelas. Kira-kira ketika misalkan melihat ustadznya tidak tersenyum atau lemes gitu kan ya. Lemes, tidak bergairah misalkan ya, tidak bergairah. Kira-kira sebagai peserta gimana Pak Bu rasanya Pak Bu? Bosan Ustaz, bosan. Belum juga mulai sudah bosan itu kan ya. Lah, kok kenapa gurunya ya agak lemes gini gitu ya. Ataukah capek dan sebagainya gitu kan ya. Ini baru pandangan pertama, maka dari itu saya yakin gitu ya. Setiap orang itu pasti merasakan lelah, capek gitu kan ya. Karena saya belajar kepada orang-orang yang mempunyai servis yang luar biasa. Saya sering mempelajari ini Pak Bu, customer service BSI gitu ya. Saya sering mempelajari itu. Setiap saya datang ke sana untuk membutuhkan apapun itu kan ya. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian melihat customer service bank misalkan ya, khususnya bank BSI misalkan ya. Itu pernah tidak kita melihat customer service-nya capek? Pernah tidak Pak Bu? Tidak, gitu kan? Sumringah, selalu tersenyum, selalu memberi energik ya, selalu memberikan suara yang lemah lembut gitu ya. Tapi kita tahu tidak mereka capek, Pak Bu? Pelayanan terbaik. Nah, kita tahu tidak mereka sedang capek? Capek Pak Bu. Capek padahal mereka itu capek, tapi karena untuk memberikan pelayanan terbaik, kita jangan sampai terlihat capek. Maka dari itu di sini jangan lupa pandangan pertama itu harus ada senyuman, gitu kan ya. Jangan sampai kita tidak memberikan senyuman. Maka senyuman adalah pembuka hati, tunjukkan wajah ramah dan penuh
kehangatan. Ya, saya sering menemukan orang-orang seperti ini itu guru-guru psikolog semua gitu ya. Jadi guru psikolog Pak Bu ya, seperti anak saya ketika dicek apa namanya oleh guru psikolog, itu anak saya betah sama guru itu. Dikarenakan apa? Ketika lihat wajahnya itu menyenangkan. Kebayang tidak kalau guru psikolog gak menyenangkan Pak Bu? Bukan guru psikolog namanya. Gitu ya. Harus menyenangkan ya. Makanya guru di zaman sekarang asli Pak Bu harus mempelajari yang namanya psikolog manusia gitu kan ya. Ya minimal yang umum ya. Yang umum, tidak usah yang detail-detail. Bagi kita kan ada yang belum mampu ya. Yang umum saja seperti ini. Ya, tersenyum. Kita perlu tersenyum. Terus yang kedua, mengenalkan diri. Nah ini rata-rata para guru-guru sering lupa mengenalkan diri itu ya. Tiba-tiba langsung saja ke materi gitu kan ya. Nah ini tergantung ya. Tadi saya bilang tergantung apakah sudah dikenal oleh masyarakat ataupun tidak. Ya misalkan nih Pak Bu ya, saya seperti tadi Ustaz Cecep ya, itu sudah jadi template. Beliau sudah diajarkan ya. Jadi sehingga bagi Bapak Ibu yang belum mengenal saya misalkan ya, perkenalkan saya Ari Abdullah dari tim Sobat Ngaji yang insya Allah pada malam hari ini kita bareng-bareng belajar bersama gitu kan ya, kurang lebih. Mengenalkan diri. Perkenalkan diri dengan jelas agar peserta merasa nyaman dan mengenal siapa gurunya. Terus berikutnya mendoakan peserta. Jangan lupa seorang guru itu harus mendoakan peserta. Sebagaimana tadi saya sampaikan, mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya mengharap pahala dan ridho Allah, kita senantiasa berdoa juga kepada Allah, mudah-mudahan disehatkan dan lain sebagainya gitu kan, kurang lebih. Terus berikutnya apa Pak Bu? Menyapa peserta asal di mana. Nah, tadi kan Ustaz Cecep ya, asal di mana, kota asal mana, terus baru bergabung atau tidak dan lain sebagainya ya. Dikarenakan ini pertemuan kedua, jadi kita langsung saja ya. Ini untuk khususnya untuk guru dalam pandangan pandangan pertama. Terus yang kelima apa? Bertanya. Jangan lupa bertanya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan pembahasan di materi yang kedua. Nah, di materi kedua itu adalah judul besarnya adalah mad asli. Nah ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan di pandangan pertama itu kita memang harus bertanya. Kalau Bapak Ibu masih ingat di pertemuan sebelumnya saya kan bertanya, kira-kira apa problem seorang guru. Terus yang kedua ketika pertemuan pertama kemarin kira-kira mengenal tidak, pernah mendengar tidak apa itu tajwid ataupun tahsin. Itu untuk menganalisis peserta ini sudah sampai mana pemahaman tentang judul, tajwid ataupun tahsin. Itu bertanya berarti ya. Dan ini harus Pak Bu ya. Jadi guru itu memang harus interaktif ya. Kalau misalkan tidak interaktif itu bisa Ibu Bapak rasakan nanti dengan melihat kondisi-kondisi peserta pasti ada yang ngantuk dan lain sebagainya. Gitu ya kurang lebih. Oke. Kita awali Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di Sobat Ngaji kita punya template. Pernah mendengar atau tidak. Nah itu ya template kita Pak Bu ya. Jadi gini, kalau misalkan beda tidak Pak Bu, ketika saya bertanya gini, apa yang dimaksud mad asli? Andai pun misalkan Bapak Ibu satu orang nih, saya tanya ya di sini misalkan ya. Di sini ada Ibu Endah misalkan. Ibu Endah, andai pun Ibu Endah itu belum pernah belajar nih ya, belum pernah belajar. Ibu Endah, kira-kira apa yang dimaksud mad asli? Ada dua kemungkinan Pak Bu, peserta itu ya. Kemungkinan diam, apalagi di Zoom nih ya. Kemungkinan diam tanpa di-on-kan mikrofonnya. Kemungkinan yang kedua menjawab itu ya. Nah, kebanyakan yang saya rasakan, sepengalaman saya mengajar, itu kebanyakan diam kalau dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang dimaksud mad asli? Kan bagi para pemula Pak Bu ya, ini secara skill logika ya, skill bernalar sulit ya. Nah, skill logika ini nggak akan masuk. Seperti halnya kita peserta itu ingin belajar bahasa Inggris, kita langsung membuka dengan bahasa Inggris. Nah itu ya, itu nggak akan masuk. Ya, maka dari itu ubah mindsetnya adalah kira-kira Ibu Endah pernah mendengar tidak apa itu mad asli? Gitu ya. Kira-kira Ibu Endah pernah mendengar mad asli? Ibu Endah yang mana di sini nih? Nah, coba Ibu Endah nah ini. Kira-kira Ibu Endah pernah mendengar tidak apa itu mad asli? Mendengar sih sudah Ustadz. Ya. Oke. Kalau misalkan Ibu Endah pernah mendengar kira-kira apa? Apa mad asli?
Mad yang dibaca 2 harokat. Oke, cukup udah segitu. Nah, ini salah satu cara ya. Ini untuk guru-guru, salah satu cara, ada dua cara untuk memberikan pertanyaan kepada para peserta. Pernah mendengar atau tidak? Itu yang pertama ya. Kalau misalkan apa yang dimaksud mad asli, saya yakin rata-rata pasti akan diam. Dikarenakan apa? Baru belajar gitu kan ya. Baru belajar, pasti diam. Dikarenakan apa yang dimaksud mad asli? Ya, nggak tahu gitu kan ya. Tapi berbeda pernah mendengar atau tidak. Ketika pernah mendengar atau tidak, Ibu Endah menjawab, pernah sih Ustaz mendengar. Langsung tanya lagi, kira-kira apa menurut Ibu mad asli? Ya mad panjang 2 harokat. Udah cukup di situ berarti. Bisa dipahami ya untuk para guru-guru ya. Oke, kita sambung menyambung saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, di modul tahsin ini, insya Allah kita sediakan pula matan-matannya. Tapi saya sampaikan dan khusus guru pun juga sampaikan kepada para peserta bahwa istilah-istilah yang nampak di sini dan matan-matan yang sudah dicantumkan dari ulama-ulama tajwid ini bukan untuk dihafalkan. Bukan untuk tuntutan peserta agar bisa hafal matan ataupun nama-nama istilah, ya. Bahkan saya sering menyampaikan apa namanya mad asli dan nama-nama istilah ini tidak usah dihafalkan. Ibu bapak cukup menyimak dan dengarkan saja, gitu kan ya. Biasanya saya suka senang, tidak usah dihafalkan, jangan dihafalkan, gitu ya. Itu ternyata Bapak Ibu sekalian ada dampaknya, gitu ya. Ada dampaknya ya. Berbeda dengan kalau saya pernah dulu tuh. Kalau ini nih, pernah tidak Bapak Ibu sekalian melihat toko, gitu kan ya? Ada pelang, jangan tengok kiri. Pernah tidak? Kira-kira kita nengok ke kiri tidak? Nengok, penasaran gitu kan ya, nengok. Dan ini pun juga sama Pak Bu ya. Jangan, itu malah kayak menyuruh. Kayak menyuruh kan ya, betul ya. Jadi seperti ini, mad asli. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan dihafalkan. Apa tadi Pak Bu istilahnya? Masih natural. Jangan dihafalkan. Jangan dihafalkan. Ingat, jangan dihafalkan gitu ya. Nah, tapi pernah saya mencoba kepada anak-anak SD gitu kan ya. Anak-anak, ingat ini tugas ini jangan dihafalkan. Harapannya mudah-mudahan seperti jangan tengok kiri. Pas minggu depan dicek lagi. Anak-anak, mana tugasnya? Coba cek satu-satu gitu kan ya. Loh, kok kata Bapak kan jangan dihafalkan? Itu bedanya anak kecil sama kita itu ya. Kalau kita itu jadi penasaran itu kan ya. Ya mungkin anak-anak juga sama. Cuman kalau pelajaran entah kenapa anak-anak itu sesuai instruksi. Jangan dihafalkan, benar tidak dihafalkan gitu ya. Nurut gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian jangan tengok kiri, ditengok ya. Dikatakan saking penasarannya kan gitu ya. Nah di sini pun juga mad asli sebagai istilah ini ingat Pak Bu jangan dihafalkan. Adalah mad asli. Gitu ya. Oke, kita awali dengan matan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Ini sebagai penjelas keterangan dari ulama saja, Pak Bu ya. Nah, untuk di modul Sobat Ngaji, ini kita tidak menerapkan metode kita bikin sendiri itu ya. Maksudnya untuk keterangan-keterangan bab hukum-hukum itu kita langsung mengambil dari matan-matan para ulama tajwid secara langsung ya. Jadi sehingga di buku-buku atau modul-modul Sobat Ngaji kita selalu menyantumkan matan itu. Nah, salah satunya ini. Mad tabi'i adalah mad yang tidak bergantung pada sebab dan tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi panjang atau mad. Bapak Ibu sekalian yang masih bingung, enggak apa-apa. Saya tidak menyarankan untuk membaca atau menghafalkan matan ini. Sekaligus tadi ya, nama istilah apa tadi? Mad asli. Nah, itu jangan dihafalkan. Ingat ya, jangan dihafalkan. Nah, itu ya, tekniknya itu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian sekarang mulai. Nah, baru mulai ke pemahaman ya. Apa maksud tidak akan tidak akan terjadi panjang ketika ada ada penyebab gitu kan ya. Nah, di sini Pak Bu, kita awali dengan mad asli. Kalau tadi kira-kira pernah mendengar mad asli? Pernah. Mad asli itu apa? Mad 2 harokat. Kira-kira saya tanya lagi Pak Bu. Selain Ibu selain tadi siapa ya, lupa lagi saya. Bu Endah. Ibu Endah ya. Selain Ibu Endah, nah yang lainnya boleh menjawab ya. Pernah mendengar apa itu mad asli Pak Bu?
Boleh dijawab? Pernah. Apalagi selain mad dua harokat? Selain mad dua harokat apa saja? Memiliki 3 huruf. Tidak palsu. Memiliki 3 huruf yaitu alif, Tabi'i, o, dan ya. betul. Oke, siap ya. Sekarang kita tok-tak sedikit, Pak Bu. Mad asli itu apa? Mad. Tergantung sebab. Oke, mad tabi'i. Tabi'i apa Pak Bu mad tabi'i? Sebelumnya fathah. Tabiat. Tabiatnya 2 harokat. Sebelumnya Ini. kasroh. Oke, cukup dulu Pak Bu. Oke, skip dulu. Oke, di mute dulu Pak Bu, atau silent dulu suaranya. Nah, ini bagi guru-guru nih, khusus yang ngajar di Zoom ya. Instruksi ini harus ada Pak Bu, dikarenakan nanti kalau misalkan tanpa ada instruksi di silent dulu, di mute dulu, ini tidak akan ada dampak apapun nantinya ketika kita ngoceh terus kita ya menjelaskan, tapi karena suara ribut gitu ya atau banyak yang bocor itu gak akan masuk gitu kan ya. Setuju ya? Seperti itu. Bagi peserta pun juga sama ya. Kalau sudah diinstruksikan pasti nurut kok insya Allah ya. Oke. Jadi mad asli itu adalah mad tabi'i. Mad tabi'i adalah mad 2 harokat. Mad 2 harokat apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i mad asli muter-muter terus di situ. Muter-muter terus di situ. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian umumnya sering dilupakan. Apa artinya mad? Apa artinya tabi'i? Itu. Ya, itu sering dilupakan ya. Makanya terkadang kita hanya ukurannya adalah istilah yang tadi ya. Apa itu mad tabi'i? Mad yang tidak bergantung pada sebab. Nah, gitu kan ya. Itu kan secara istilah, Pak Bu ya. Jadi terkadang kita suka melupakan secara bahasa. Nah, di sini di modul ini insya Allah kita sudah menyediakan secara bahasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mad asli itu adalah mad tabi'i. Secara bahasa mempunyai arti alami, natural, atau biasa. Nah, gitu Pak Bu ya. Nah, saya gambarkan diri saya sendiri saja. Ketika saya berbicara seperti ini, kira-kira natural tidak Pak Bu? Natural tidak saya ketika berbicara? Natural kan gitu ya. Kalau misalkan tidak natural seperti apa? Ya seperti lagu-lagu misal gitu ya. Misalkan ada apa dipanjangkan. Atau misalkan saya ketika berbicara tanpa natural misalkan itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, enak tidak Pak Bu? Gak enak. Nah itu berarti gak natural. Gak natural ya. Berarti yang natural itu ya seperti ini. Ya, refleks gitu ya. Oke, perhatikan Pak Bu, ketika saya berbicara seperti ini, ada yang panjang tidak Pak Bu bunyinya? Ada. Ya, tapi panjangnya adalah natural. Betul, ya, natural. Nah, ini kan ada panjang ya. Jadi ketika kita berbicara itu ada panjangnya, cuma natural. Maka dari itu gambarannya biasanya alami, natural, atau biasa itu adalah sebagaimana orang Arab berbicara. Karena ini kita sedang membaca Arab gitu kan ya. Maka seperti orang Arab berbicara itu, kalau kita perhatikan orang Arab itu berbicara itu pasti ada madnya, cuman tidak terlalu signifikan gitu kan ya. Ada madnya cuman tidak terlalu berlebihan gitu kan ya. Nah, itulah tabi'i Pak Bu. Kita lihat di sini. Dinamakan tabi'i karena mad mempunyai tabiat yang tepat. Nah, jadi tabi'i itu berasal dari kata tabiat. Kalau sudah membicarakan tentang tabiat, berarti Pak Bu, contoh misalkan analogikan ini saja, gitu kan ya. Pensil tabiatnya ya dipegang keras, terus fungsinya untuk menulis. Udah itu tabiatnya, gitu kan ya. Atau karakter, gitu kan ya. Karakternya seperti itu, tabiatnya seperti itu. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, di sini tabi'i itu adalah tabiat yang tepat, tidak akan menambah, tidak akan mengurangi, dan kadarnya 2 harokat. Ini gampang Pak Bu, gampang. Nah, perhatikan Pak Bu, ya perhatikan di sini. Oke, sudah siap ya? Perhatikan, Bapak Ibu sekalian, kira-kira saya mempunyai pertanyaan yang sederhana, ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian bisa tidak mendengar bacaan yang keliru, tapi Bapak Ibu tidak bisa, dengan ya, belum belajar misalkan, atau gini aja deh, lebih mudah mengkoreksi atau dikoreksi? Ayo Pak Bu. Mengoreksi. Mudah mengkoreksi. Contoh misalkan nih,
ibu-ibu nih biasanya ibu-ibu ya. Afwan, ini hanya gambaran saja ya. Jangan gitu ya. Jangan tersinggung Pak Bu, apa ibu-ibu ya. Ini hanya analogi gambaran saja. Contoh misalkan ya, ada berita yang lewat. Pak Prabowo misalkan itu kan ya. Bla bla bla. Gimana ini Pak Presiden? Ya. Jadi kita ngoreksi itu lebih mudah gitu kan ya. Nah, kita belum tahu ketika posisi sebagai beliau kan gitu. Gitu ya, betul ya? Nah, itu jadi lebih mudah ngoreksi atau dikoreksi? Lebih mudah ngoreksi. Oke, siap. Ya, Pak Bu, siap. Di silent dulu, biar masuk nih ilmunya ya. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian cukup dengarkan apa yang saya baca. Saya akan baca basmalah 3 versi ya. Bapak Ibu cukup menjawab tobi'i atau tidak, gitu kan ya. Nah, ketika saya membaca seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Tobi'i atau tidak Pak Bu? Tidak. Alasannya ke panjangan. Oke, cukup. Siap. Di silent lagi Pak Bu, di silent lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian merasakan Ustadz kepanjangan. Oke, saya pendekkan. Siap ya. Saya pendekkan nih Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tobi'i atau tidak? Belum. Oke, cukup. Pak Bu, cukup ya. Siap, disimak lagi, di silent lagi Pak Bu ya. Nah, tadi di awal saya kepanjangan. Saya pendekkan, tetap dikoreksi nih gitu ya. Ustadz kependekan. Berarti yang mana gitu kan ya. Nah, berarti ketika saya baca yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira tobi atau tidak matnya Pak Bu? Ada motivasi Pak Bu. Mudah-mudahan para guru-guru bisa nih memotivasinya ya. Jadi motivasinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar tentunya harus kita punya sebagai peserta nih ya. Sebagai peserta bahkan memang sebagai guru pun juga sama. Harus mempunyai pondasi atau harus mempunyai prinsip siap menerima koreksi. Nah, Pak Bu ya, siap menerima koreksi. Karena koreksi itu menumbuhkan bukan menjatuhkan. Nah, ini slogan di Sobat Ngaji ya. Koreksi itu menumbuhkan bukan menjatuhkan. Mudah-mudahan ini jadi prinsip Bapak Ibu sekalian untuk diri peserta, begitu pun juga diri guru. Ketika ada dikoreksi, kita yakini bahwa oh ini memperbaiki ya. Oh ini akan menjadi lebih baik lagi ketika dikoreksi gitu ya. Terus Bapak Ibu sekalian khususnya nih para jamaah, mau itu Bapak ataupun Ibu, ketika dikoreksi oleh temennya gitu kan ya, jangan sampai gini. Wah, gimana? Kan saya sudah belajar 60 tahun, Anda kan belum belajar? Kok bisa ngoreksi saya? Atau misalkan gini Pak Bu. Biasanya ketika Bapak Ibu sudah paham nih ya, sudah paham mad seperti ini. Terus ada teman Bapak Ibu sekalian belajar salah atau kepanjangan. Terus dikoreksi. Nah, tiba-tiba teman kita nggak nerima tuh. Nggak nerima. Dikarenakan apa Pak Bu? Posisi kita adalah teman. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dikoreksi oleh guru, itu bisa jadi menerima. Gitu kan ya. Itu problem biasa di kalangan masyarakat kita. Gitu ya. Maka dari itu, mulai sekarang khususnya Bapak Ibu sekalian yang hadir, ya, mau itu peserta ataupun guru, buatlah prinsip ini di dalam diri kita. Kita siap dikoreksi. Karena koreksi ini akan menumbuhkan, bukan menjatuhkan. Contoh misalkan ibu-ibu ketika masak saja, bukan hanya membaca ya. Ketika masak, tiba-tiba Bapak bilang, Ibu aduh kok ini asin banget. Wah, asin gimana? Itu misalkan ya. Harus terima saja langsung gitu kan ya. Dikarenakan koreksi itu menumbuhkan, bukan menjatuhkan. Ini hanya sekilas-sekilas saja gitu ya. Oke, kita lanjutkan Pak Bu. Oke, kita lanjutkan. Sudah paham ya? Berarti mad tobi'i itu natural, senatural mungkin. Kalau kepanjangan berarti belum pas, gitu kan ya. Dan Bapak Ibu sudah bisa mengkoreksi saya, gitu ya. Meskipun misalkan gini Pak Bu, ya. Contoh, Bapak Ibu sudah mempunyai pondasinya ya. Dikoreksi oleh teman, misalkan ya. Misalkan saya sebagai murid Pak Bu ya, sebagai murid nih. Bapak Ibu sebagai guru. Itu kepanjangan dari guru ke murid, misalkan ya. Nah, saya balik nanya, coba dong atau praktekkan biar saya tahu. Ya justru itu saya pun juga gak tahu. Itu bisa terjadi tidak Pak Bu? Kita bisa mengkoreksi, tapi kita nggak bisa mencontohkan.
Bisa terjadi tidak seperti itu? Bisa. Sangat bisa. Kita yakini bahwa koreksi ini bermanfaat tetap Pak Bu, karena pendengaran itu lebih mudah yang mana yang salah, yang mana yang benar, lebih mudah meskipun kita belum bisa mempraktekannya. Guru pun juga sama Pak Bu, banyak memberikan motivasi itu kan ya, ibu bapak harus semangat. Ibu bapak insya Allah apa yang sudah disemangati bapak ibu sudah diusahakan akan menjadi amal soleh, akan menjadi pahala. Semangat istiqomah, gurunya istiqomah tidak Pak Bu? Kira-kira maksudnya kira-kira ada tidak yang guru itu mengatakan sesuatu bab istiqomah dan lain sebagainya, kira-kira ada tidak guru yang sempurna memang mengatakan hal yang sama dengan dirinya? Tidak. Tidak Pak Bu. Karena gini, konsepnya adalah betul, kita manusia ya, kita manusia banyak kekurangannya Pak Bu. Kita punya ilmu, belum tentu seorang guru mempunyai ilmu banyak mengamalkan. Tapi peserta yang tidak mempunyai ilmu atau sedikit mempunyai ilmu bisa jadi banyak mengamalkan. Itulah Pak Bu ya. Maka dari itu sebagai peserta ataupun sebagai guru sama-sama tidak mudah. Sama-sama tidak ringan gitu kan ya. Sama-sama perlu perjuangan. Ketika misalkan saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian, belum tentu ada yang memberikan motivasi kepada saya. Harus nyari gitu kan ya guru-guru yang memberikan motivasi. Dalam artian apa? Ketika saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian, itu sebagai jalan cara untuk memotivasi diri sendiri. Contoh misalkan, Bapak Ibu harus semangat, harus istiqomah. Itu sebagai dasar, wah saya pun juga harus istiqomah nih gitu kan ya. Nah ini perasaan-perasaan guru saya yakin ya sama ya. Kita motivasi, wah kitanya lungle gitu ya. Kitanya yang lemah gitu kan ya. Gitu ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama kok, kita sama-sama ya. Makanya kita dorong doa kepada para peserta untuk mendoakan kita pun juga mendoakan mendoakan kepada para peserta. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita bahas sedikit lagi Pak Bu ya. Belum beres sebetulnya ya. Cuman kita bahas berikutnya adalah penjelasan. Mad adalah memanjangkan. Ingat Pak Bu, mad itu bukan nama orang ya. Meskipun ada saya punya teman namanya Mad. Mad gitu kan ya. Jadi tentunya orangnya betul-betul tinggi itu kan ya. Mad gitu ya. Mad itu adalah memanjangkan atau panjangnya suara. Dengan huruf-huruf mad apa saja Pak Bu? Nah ini ya. Alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, wawu sukun sebelumnya doma. Ini bebas ya. Bebas Bapak Ibu sekalian ingin mengurutkan seperti ini boleh. Fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya sukun, domah bertemu dengan wawu sukun. Boleh, ini bebas ya. Bapak Ibu sekalian bisa gini. Alif sebelum fathah, ya sukun sebelum kasroh bebas. Ya mau dibolak-balik pun juga mau enggak. Mad tobi'i tentunya hanya ada 3 tanda saja ya. Sampai sini bisa dipahami Pak Bu? Ada berapa mad tobi'i? 3 tanda saja. 3 tanda saja. Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu wawu sukun. Jangan dihafalkan. Nah, Pak Bu ya, jangan dihafalkan. Atau kita singkat dengan apa? Ayu. Nah, Ibu Ayu di sini ada Ibu Ayu, kita testing. Ada ya, Masya Allah. Ingat Ibu Ayu berarti ya. Kalau misalkan ingin menghafal mad, ingat Ibu Ayu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian kita perhatikan sedikit catatan. Ini harus teliti ya. Catatan di sini. Sedangkan secara umum, nah berarti secara umum itu saat inilah gitu ya. Di Mushaf Al-Quran Indonesia, nah Bapak Ibu sekalian, Mushaf itu ada Mushaf Al-Quran cetakan Indonesia, ada Mushaf Al-Quran cetakan Madinah. Saya tidak membicarakan cetakan Madinah, tapi cetakan Indonesia. Ada 4 tanda lainnya. Nah ini Pak Bu, kan ada 3 tuh. Mad itu kan ada 3 ya, ayu, alif, ya, wawu, ada 3. Ternyata ada 4 tanda lainnya. Berarti 3 ditambah 4 berapa Pak Bu? Ada 7. Nah, berarti gini nih. Jadi secara keseluruhan ada 7 tanda di Mushaf Al-Quran Indonesia. Kira-kira Pak Bu selain ayu apa saja tandanya? Ayo seingat Bapak Ibu. Fathah berdiri. Domah terbalik.
Apalagi berdiri. Apalagi Terbalik. fathah bertemu dengan alif masturoh, alif bengkok. Nah, berarti ini nih, Pak Bu. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tanda lainnya itu yang ini, gitu ya. Nah, tapi perlu saya sampaikan, kenapa ada tanda yang lain? Sebetulnya mad itu tetap 3. Jadi fathah berdiri itu sama dengan fathah bertemu dengan alif. Domah terbalik sama dengan domah bertemu dengan wawu sukun gitu. Hanya pengganti ini aja, bentuk saja yang berbeda, gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan sederhana sebelum nanti kita lanjutkan ya. Pertanyaan sederhana. Kira-kira Pak Bu, ketika saya bertanya kepada para peserta, kepada Bapak Ibu sekalian, ini khususnya yang pemula ya, atau ya khususnya yang belum pernah belajar privat bersama kami. Yang pernah belajar privat, mohon di silent dulu. Mohon diam dulu Pak Bu ya. Jadi hitung-hitung ya. Apanya? Oh iya. Nggak tahu saja gitu kan ya. Pokoknya Bapak Ibu sekalian yang sudah belajar, di silent dulu. Yang belum belajar nih Pak Bu. Kira-kira kalau saya tanya 7 tanda mad panjang 2 harokat itu kira-kira apa saja? Coba urutkan. Tadi 1. Alif, waw, ya. Alif atau fathah bertemu alif. Fathah berdiri, kasroh terbalik, domah terbalik. Kasroh terbalik, domah terbalik ya, nggak apa-apa ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang berikutnya, kita perlu waktu tidak menyebutkan itu? Kira-kira berapa detik atau berapa menit itu ya? Berapa detik? Mungkin sekitar 30 detik lah, itu ya, 30 detik kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sobat Ngaji mempunyai rumusan hanya cukup 1 detik saja. Kira-kira mustahil atau tidak Pak Bu? Contoh. Mustahil. Ya. Mustahil kan ya? Kita saja menyebutkan tadi fathah berdiri 1 detik. Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun. Berapa detik Pak Bu? 1 tanda 1 detik. Tapi saya katakan Sobat Ngaji mempunyai rumus cukup 1 detik bisa hafal 7 tanda mad panjang 2 harokat. Insya Allah jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini. Di sini, Silakan, Ustaz Cecep, Afwan. Masya Allah. Nanti kita lanjutkan ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita, Masya Allah, Ustadz Ari Abdullah, ya, yang mana Alhamdulillah sudah menyampaikan pembelajaran di malam hari ini yang begitu luar biasa ya. Kira-kira Ibu, Bapak semuanya gimana, masih semangat Bu, Pak? Insya Allah. Pokoknya harus ingat saya, Cecep, ceria-ceria pasti. Pokoknya harus ceria ya. Nah, ini yang Ustadz Ari tadi bahas, itu ada pengalaman saya Bu. Dulu ketika saya belum diajarkan beliau, di antaranya tadi seperti kita menyapa. Dulu kalau saya ketika ketika membaca salam, itu dulu saya gini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peserta itu marah gimana Bu ya? Jadinya itu jadi gimana gitu ya. Terus kita menyapa, Bu, Pak, sehat? Ya. Tapi ketika belajar dengan Ustadz Ari, Masya Allah, yang tadinya saya gugup sekarang Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, gimana kabarnya, sehat? Ya, Masya Allah. Makanya saya yakin Ibu lembut ya, itu ya, sudah lebih lembut ya. Maka yakin Ibu, Bapak semuanya, sesudah Ibu, Bapak semuanya belajar di sini ya, di antaranya daurah sekarang yang ada 8 pertemuan, insya Allah saya yakin Ibu, Bapak semuanya dalam mengajarkan kembali, insya Allah akan ceria-ceria pasti pokoknya ya. Insya Allah siap Bu ya. Insya Allah. Dan juga Ibu, Bapak semuanya, saya izin kepada Ibu, Bapak semuanya untuk menginformasikan salah satu informasi yang insya Allah mudah-mudahan informasi ini bermaslahat untuk kita, untuk kebaikan kita ya. Karena pasti semuanya yang ada di sini pasti ingin berbuat kebaikan. Cuman yang menjadi pertanyaannya caranya. Nah, itu ya Bu ya. Maka insya Allah kami Sobat Ngaji membuka seluang-luangnya bagi Ibu, Bapak semuanya yang ingin mensupport program daurah ini ya. Dengan cara insya Allah Ibu, Bapak semuanya bisa berinfak dengan rasa syukur yang Ibu, Bapak berikan kepada lembaga tersebut, yang insya Allah nanti Ibu, Bapak semuanya untuk infak yang Ibu, Bapak berikan akan kami salurkan kembali. Jadi
dari umat ke umat ya. Insya Allah akan kami berikan kembali untuk peserta daurah ya. Yang insya Allah nanti kami akan memberikan buku untuk peserta daurah. Terus misalkan ada yang bertanya, Ustadz, kalau saya gimana dapat gak? Kalau ibu mau dapat, bapak mau dapat, maka silakan daftar untuk program daurah ini. Dan kebetulan ibu bapak semuanya, untuk pendaftaran program daurah ini, malam hari ini adalah malam terakhir bagi kita ya. Jadi malam terakhir untuk kita untuk mendaftar dari program daurah. Dari mulai Senin besok sampai selanjutnya, maka untuk pendaftarannya ditutup. Maka silakan ibu semuanya, bapak semuanya yang belum mendaftar untuk program daurah, silahkan dari mulai sekarang bisa mendaftar ya, insya Allah. Dan juga saya ulang kembali, bagi ibu bapak semuanya yang ingin mensupport program kami yaitu program daurah, ibu silahkan semuanya untuk program tersebut bisa di-sharekan ke rekening yang insya Allah rekening tersebut rekeningnya Ustadz Ari ya. Izin saya share screen terlebih dahulu ya untuk informasinya. Kira-kira untuk share screen-nya sudah terlihat Ibu, Bapak? Sudah terlihat belum Bu, Pak? Sudah Ustaz. Nah, Terlihat ya. Oh, nah ini ya. Insya Allah Ibu Bapak semuanya untuk support program daurahnya di sini sudah ada rekeningnya yaitu rekening BSI ya, yang mana rekening tersebut insya Allah ya dikelola oleh Sobat Ngaji, dan insya Allah tadi ya akan kami salurkan kembali kepada peserta daurah. Maka silakan Ibu yang belum mendaftar untuk menjadi peserta daurah, silahkan dimulai malam hari ini karena besok sudah ditutup ya. Siap Ibu semuanya untuk daftar Bu? Pak siap? Siap. Ya, alhamdulillah ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu semuanya untuk untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa mendukung program ini. Bayangkan Ibu semuanya, misalkan kita mendukung program ini dan terus misalkan infaknya diberikan kepada yang mengajar, dibelikan untuk buku ya, Masya Allah, buku tersebut terus diajarkan kembali ya, insya Allah Bu, sodaqotun jariyah, salah satu sodakoh jariyah yang insya Allah tidak akan terputus, karena salah satu amalan ketika kita meninggal yang tidak akan terputus adalah sodakoh jariyah dan ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini salah satu kebaikan yang insya Allah amal juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita dengan amal ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Bapak semuanya untuk informasinya, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya untuk materinya, yang mana tadi insya Allah ya sudah diberitahukan oleh guru kita ya Ustadz Ari Abdullah, yang mana insya Allah sekarang akan kita lanjutkan rumus cepat untuk kita menghafal mad dua harokat. Dan juga untuk Ibu semuanya, nanti jangan dulu break ataupun misalkan tetap stay, karena di akhir seperti biasa kita akan mengabsen Ibu, atau misalkan nanti absenannya insya Allah akan di-sharekan di kolom komentar di bawah di chat. Dan untuk Ibu yang insya Allah nanti absenannya komplit, insya Allah akan mendapatkan door prize dari Sobat Ngaji ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu salah satu orang yang mendapatkannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah kita lanjutkan kembali kepada Ustadz Ari, waqtan wa mahalan mufaddalan alaih. Ya baik, syukran, jazakallah khair. Oke, sebentar. Oke.
Baik, di sini ada beberapa pertanyaan juga ya. Izin saya bantu jawab juga ya. Untuk pendaftaran nanti insya Allah langsung saja ke admin. Terus untuk Bapak Ibu sekalian untuk konfirmasi support yang tadi langsung ke admin, gitu kan ya. Oke, siap, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian karena waktu kita sedikit lagi, tapi insya Allah nampaknya pas ya. Oke, baik. Tadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi untuk mengenal 7 tanda kita harus mikir dulu ya. Harus mikir dulu. Itu dulu ya. Fathah bertemu alif, itu ya. Ada mikir-mikir dulu gitu ya. Bahkan 1 tanda, bahkan 1 detik. Nah, di sini tentunya kalau saya tanya tadi, mustahil tidak kita menghafalkan 7 tanda itu dalam 1 detik? Tidak. Mustahil Bu, ya. Dikarenakan tadi mengucapkan 1 tanda saja 1 detik, gitu ya. Nah, ya, ketika misalkan menghafal 7 tanda itu dalam 1 detik gimana caranya gitu kan ya? Apakah kecepatan tinggi ya? Fathah susah gitu ya. Fathah bertemu alif itu saja sudah 1 detik. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir. Bagi metode Banaba ini tentunya betul tidak mustahil gitu kan ya. Bisa ya, karena apa? Ini rumus ya. Rumusnya 1 detik Pak Bu ya. Oke. Disiapkan Bapak Ibu sekalian pendengarannya, stay-nya. Kalau misalkan sudah mulai ngantuk-ngantuk boleh ke air dulu, minum dulu dan lain sebagainya ya. Rumusnya adalah siap-siap 322. Apa? 322. Nah, langsung tuh ya. Berarti ini 1 detik nih. 322. 322 ya, 1 detik Pak Bu ya. Cukup 1 detik saja. 3 tambah 2? 5. Tambah 2 lagi? 7. Sudah beres Pak Bu ya. Berarti jumlahnya ada 7 tanda. Lah Ustaz, ini gimana? Tandanya mana? Kan belum bisa dihafalkan. Namanya juga rumusnya ini dulu Pak Bu. Maka dari itu di modul ini kita memberikan slot. Ini bukan berarti salah cetak Pak Bu ya. Di modul ini bukan salah cetak, tapi memang menyediakan lahan kosong untuk menulis. Makanya di sini catatan pengajar, berarti sebagai guru harus membaca ini ya di bawah. Pokoknya di modul ini di setiap ada catatan warna hijau, ini sebagai catatan seorang guru ya. Catatan pengajar. Kolom kosong ini untuk peragaan rumus tuh. Peragaan rumus dengan cara menuliskan tahapan-tahapan menghafal rumus, mengenal tanda mad sampai peserta paham dan hafal. Nah, ini nih targetan guru nih, ibu-ibu sekalian ya, untuk peserta pun juga harus tahu. Targetan guru-guru kita atau guru yang menyampaikan metode Banaba ini, targetannya adalah bagaimana caranya peserta paham dan bagaimana caranya peserta hafal 7 tanda. Ya, oke, apa rumusnya tadi Pak Bu? 2. Oke. Apa Pak Bu? 322. Jangan dihafalkan. Apa Pak Bu? 322. Hafalkan 322. Jangan dihafal. 22. Jangan dihafalkan ya. Asli saya jujur Pak Bu ya. Pokoknya jangan dihafalkan. Hati-hati jangan dihafal. Aduh, mana Ustaz kok saya jadi hafal ya? Ya pokoknya jangan dihafalkan. Oke, siap ya. Nih Bapak Ibu sekalian, di sini ada bahasanya tahapan-tahapan ya. Maka ini adalah tahapan pertama. Nah, tahapan pertama. Berarti tahapan pertama adalah 322. Nah, tahapan kedua. Ingat Bapak Ibu sekalian jangan bertanya dulu, Ustaz ini buat apa? Jangan bertanya dulu gitu ya. Pokoknya ikutin aja tahapan-tahapannya. Tahapan kedua Bapak Ibu sekalian adalah fathah, kasroh, doma. Ini tahapan kedua. Khususnya bagi yang belum pernah belajar tahsin metode Banaba ya. Kalau yang sudah belajar ya sudah molotok ya, sudah betul-betul di luar jangkauan. Di luar jangkauan gitu ya. Maksudnya sudah betul-betul melekat gitu ya untuk para peserta tahsin kita ya. Molotok Bu ya. Nah, bagi peserta yang baru belajar insya Allah ya. Urutan pertama tadi apa? 322. Urutan kedua fathah, kasroh, dhammah. 322 fathah, kasroh, dhammah. Coba ikutin iramanya.
322 fathah kasroh doma. 322 Oke, cukup Pak Bu, cukup. Jangan dihafalkan. Ingat, catatan dari saya adalah jangan dihafalkan Pak Bu ya. Tapi diingat. Tapi jadi hafal. 322 fathah kasroh domah. Ulangi 1 2 3. 322 fathah domah. Oke, Bapak Ibu sekalian sedikit instruksi ya. Di tempat Bapak Ibu sekalian aman, tidak ada ini Pak Bu penghalang di atas, nggak ada ya. Pokoknya harus ada lowong segini ya. Pokoknya harus ada ruang kosong di sini ya. Siap, tangannya seperti ini ya. Siap. Ingatkan urutannya tadi seperti ini ya. Urutannya adalah atas, bawah, atas, tengah, bawah. Berarti gini ya. 322 fathah kasroh domah. Dengar ya. 322 fathah kasroh domah. Gitu ya. Siap, kita ulangi 1 2 3. 322 fathah kasroh domah. Oke, cukup. Jangan dihafalkan Pak Bu ya. Oke, ini namanya adalah rumus senam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalkan punya kegiatan senam di tempat masing-masing RT RW biasanya gitu kan ya. Coba rekomendasikan Pak Bu ganti, jangan 1 1 1 2 2 2 3, ganti 3 2 2 fathah kasroh domah. Asik nampaknya Pak Bu ya. Kita viralkan Pak Bu ya. Kita viralkan senam 7 tanda ya. Ustadz, ini 7 tandanya mana? Tenang, sabar ya. Urutan kedua, urutan ketiga Bapak Ibu sekalian, urutan ketiganya ini. Jadi urutan ketiganya ini nih. Nah, kolom yang ini Pak Bu, ini urutan ketiga. Jadi hanya 3 saja. Sekarang Bapak Ibu sekalian saya jelaskan. Urutan ketiga ini adalah jumlah. Ini berapa jumlahnya? Ada 3. Berarti fathah itu jumlahnya ada 3 fathah. Kita tuliskan 1, 2, kurang rapi. 2, 3. Nah, jangan dulu berdiri ya. Pokoknya ini belum memasuki tanda ya, jangan dibayangkan dulu. Khususnya bagi Bapak Ibu ya yang sudah hafal, coba pura-pura gak hafal ya. Pura-pura saja gak tahu. Jangan itu refleks. Jangan refleks, itu greget saya sudah hafal lah. Jangan ya. Pokoknya untuk memberikan apresiasi yang baru hadir, yang baru belajar. Nah, kita bagi yang sudah tahu pura-pura tidak tahu saja. Ya. Nah, gitu. Oke, siap. Jumlahnya 3. Terus berikutnya di bawah ini ada jumlahnya 2. Jumlahnya 2 apa ini? Kasroh. Berarti hitung 1 2. Ingat, ini tidak terhitung ya, tidak terhitung. Urutan kedua tidak terhitung ya, tahapan kedua tidak terhitung. Yang terhitung adalah tahapan ketiga. Berikutnya, yang 2 lagi apa Bu, Pak? Domahnya berarti ada 2. Nah, ini para guru-guru jangan sampai terlewat nih. Ini metode yang dikarenakan sebetulnya saya tidak menyebutkan ini antik dan juga sistematis ya, tapi peserta-pesertanya yang bilang, Ustadz ini asik juga nih gitu kan ya. Nah, jadi untuk metode ini asiknya itu karena peserta yang bilang, bukan saya gitu kan ya. Nah, saya ya alhamdulillah saja bersyukur berarti ini penerapan pola ini bisa bisa masuk gitu kan ya, bisa dipraktekkan dan juga diajarkan ya. Oke, siap. Kita ulangi ya. Saya 1 kali, semua 1 kali. 3 2 2. Silakan. Tertib Pak Bu. 3 2 2 Fathah kasroh domah. Oke, sekarang simak dulu, di-mute dulu. Silakan ya. 3 2 2 fathah kasroh domah. Ingat jangan dihafalkan ini Pak Bu ya. 3 2 2 fathah kasroh domah. 1 2 3. 3 2 2 Ini kan on cam saya lihat nih tangannya kira-kira ke atas tidak nih. Jadi, kita olahraga dulu. Siap ya tangannya ya. Siap. 1 2 3. 3 2 2.
Oke, cukup Pak Bu ya. Ini bukan main-main tapi ini semacam refleksi. Khususnya bagi guru harus bisa membuat refleksi para pesertanya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, dikarenakan fathahnya ada 3, kita sebutkan fathah 3 kali. Fathah, fathah, fathah. Silakan. Kasrohnya ada 2. Kasroh, kasroh. Domah, domah. Ini jumlah dari 3, 2, 2. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, domah, domah. Siap, kita lengkapi Pak Bu. Tapi Bapak Ibu sekalian silent dulu ya. Ini boleh di mute atau boleh diam dulu, disimak dulu ya. Karena gini, Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan. Kalau dari segi psikolog ya, psikolog peserta ataupun guru ketika khususnya peserta, ketika belajar itu tentunya harus ada metode di mana peserta harus ada momentum mendengar dan peserta harus ada momentum membacakan ya. Maka dari itu instruksi ini sangat penting sekali. Ya, instruksi interaktif itu sangat betul-betul dipentingkan ya. Jangan sampai kita mengabaikan instruksi ya. Kalau mengabaikan instruksi pasti saya yakin akan rame di sini, akan rame, suara keluar semua, wah keluar semua gitu kan ya. Guru terus ngomong ya, terus menyampaikan ilmu. Kira-kira tertib tidak Pak Bu? Tidak akan, gitu ya. Tapi kita sebagai pengendali di sini, guru ya, guru sebagai pengendali. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian sekarang boleh di mute dulu, disimak. Ingat, karena respon menyimak itu akan menghasilkan hasil yang maksimal, gitu kan ya. Siap. Jadi rumusnya seperti ini, tanpa diucapkan oleh Bapak Ibu sekalian, silent semuanya ya. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Bayangkan urutan dulu, ya. Bayangkan urutannya, ya. Jangan dulu di-on-kan, ya suaranya. Disimak aja dulu. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Siap ya, saya ulangi. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Makanya kalau misalkan dipraktekkan di senam ini enak banget ya. Manfaatnya double ya. Tidak hanya sehat tapi hafal 7 tanda mad panjang 2 harokat ya. Ustaz, mana tandanya? Belum selesai Pak Bu. Ini baru rumus ya, baru pola, baru latihan, baru senam saja. Siap ya? Saya ulangi 1 kali, Bapak Ibu simak dulu, nanti bareng-bareng. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Siap, 1, 2, 3. 3, 2, 2, kasroh, domah, kasroh, kasroh, domah, domah. Raise hand yang belum pernah belajar metode Banaba, yang sudah belajar ingat, pura-pura tidak tahu ya. Siap. Kak Fatir sudah belum Kak Fatir belajar metode Banaba? Baru pertama kali. Nah, baru pertama kali, silakan Kak Fatir sebutkan tadi urutan rumusnya. Ingat ya, saya perlihatkan dulu. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Siap Kak Fatir, monggo. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Nah, ingat Kak Fatir jangan dihafal ya. Cukup diingat Ustaz. Cukup diingat ya. Oke, Ibu Siti Maimunah, silakan. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Masya Allah ya. Berikutnya Ibu Endah. Sambil digerakkan ya biar kebayang ya. Silakan Ibu Endah. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, fathah, kasroh, kasroh, domah, fathahnya domah. ada berapa Bu? Fathahnya ada berapa? 3. Coba hitung. 3, Ustaz. Ya, coba dihitung. Fathah 3, 2, 2, Fathah, kasroh, kasroh, domah, domah. Masya Allah. Dihafalkan tidak Bu? Tidak, Ustaz. Masya Allah ya. Ini agak bingung ya, dihafalkan tidak?
Tidak, tapi ibu bisa ternyata ya. Masya Allah, ibu hafal. Berikutnya Ummu Aulad, afwan. Silakan Ummu. Siap. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Masya Allah, ngebut banget ya. Ibu Elida udah belajar belum nih? Lupa. Atau peserta nih? Belum Ustadz. Oh belum, Masya Allah, barakallahu fikum. Sip, mantap ya, cukup ya untuk perwakilan. Tapi satu lagi saya minta nampaknya harus ada bapak-bapaknya nih. Pak Husairi dari Depok, Pak Husairi, siap. Rumusnya tadi. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah, fathah, 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 kasroh, domah, domah. Mantap. Pak Husairi udah apa namanya dihafalkan tidak ini? Ingat-ingat. Diingat-ingat ya. Tapi nempel langsung ya. Nah, Bapak Ibu sekalian langsung kesimpulan saja ya. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu ini sebagai gambaran untuk Bapak Ibu ingat urutan ini. Jadi lebih mudah daripada gini. Mat panjang 2 rakaat ada 7 tanda. Apa sebutkan? Bingung nanti domah bertemu wawu. Ya sukun bertemu misalkan jadi agak repot gitu kan ya. Udah aja sesuaikan langsung aja urutannya adalah fathah fathah fathah. Berarti ada 3 fathah Pak Bu. Yang pertama adalah fathah bertemu alif. Tuh ya, fathah bertemu alif. Jangan dulu ke kasroh. Bereskan dulu fathahnya. Berikutnya fathah bertemu alif lagi. Alifnya alif apa? Alif bengkok aja. Alif bengkok. Betul. Jadi gini Pak Bu. Cara mengingatnya ya, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif, bengkok. Tinggal ditambah bengkok yang keduanya ya. Terus yang ketiganya adalah fathah berdiri saja. Tuh, fathah berdiri. Berarti Bapak Ibu sekalian tanpa Ibu Bapak sadari, Bapak Ibu sudah hafal 3 tanda secara rumus ya. Fathah 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 berarti fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok. alif bengkok, fathah berdiri. Itu ya. Jadi nanti urutannya fathah dulu, jangan dulu diacak ya, jangan seperti tadi awal. Fathah berdiri Ustaz, terus domah bertemu wawu sukun. Jangan diacak, nantinya agak-agak pusing nantinya ya. Udah aja sambil senam saja. Fathah fathah fathah, kasroh kasroh, domah domah, udah beres ya. Terus kasrohnya ada berapa jumlahnya tadi? Ada 2. Ada 2. Kasroh bertemu yang pertama ya sukun. Ingat Pak Bu, ini ada catatannya. Ya-nya harus sukun, harus disebutkan sukunnya. Karena apa? Di Mushaf Al-Quran Indonesia ada ya tanpa ada sukun. Itu beda cara baca ya. Makanya ya-nya harus ada sukunnya. Dan yang kedua yang kedua itu adalah kasroh. Kan ingat rumusnya. Rumusnya gini Pak Bu, ingat. Oke, disimak dulu, afwan. Disimak dulu kan fathah, fathah, fathah. Berarti yang kita ucapkan fathah aja dulu. Fathah bertemu alif. Ucapkan lagi fathah. Fathah bertemu alif bengkok. Ucapkan lagi fathah. Fathah berdiri. Nah, sekarang kan kasroh ada 2 nih. Ucapkan kasrohnya. Kasroh bertemu ya sukun. Ucapkan lagi kasrohnya. Kasroh berdiri. Gitu. Ya, jadi jangan gini Pak Bu. Fathah, fathah, fathah. Fathah bertemu dengan alif. Alif bertemu, kan alif tuh beda lagi ya. Harus fathah, fathah dulu urutan katanya ya, urutan katanya. Sebagai kode lah, sebagai kode ya. Nah, berikutnya Bu, Pak, domahnya ada berapa tadi jumlahnya? Ada 2. Berarti ucapkanlah domah setiap tanda ya. Domah bertemu sukun. Ingat harus ada sukunnya. Karena di Mushaf Al-Quran Indonesia sekali lagi ada wawu yang tanpa ada sukunnya. Cara bacanya beda ya. Wawu sukun. Berikutnya yang keduanya Domah terbalik. Domah terbalik. Ingat, berarti yang harus diucapkan itu adalah domah-domah. Kan urutannya fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Tinggal dilengkapi. Fathah bertemu
Alif. Alif. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah Berdiri. Kasrohnya ada dua. Kasroh bertemu sukun. Kasroh Berdiri. diri. Domahnya ada dua. Domah bertemu domah. Siap. Raise hand lagi. Siap. Siap ya. Oke, saya lihat dulu. Ini raise hand sekarang mengurutkan tanda ini. Ya, berarti yang pertama fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Instruksinya itu ya. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Baru disebutkan. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Siap. Ibu Dede, monggo silakan Ibu Dede. Iya, Fathah, Ustaz. fathah, fathah dulu. Iya. Fathah. Ya, Ibu Dede monggo. Fathah, kasroh, domah, domah. Iya. Fathah ketemu alif. Yang kedua, fathah ketemu alif bengkok. Yang ketiga, fathah berdiri. Yang kedua, kasroh ketemu ya sukun. Yang kedua, kasroh berdiri. Yang ketiga, domah ketemu waw sukun. Yang ketiga, domah terbalik. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini ditulis nggak Ibu Dede di situ? Ya, dikhawatirkan ada tulisannya nih. Oh enggak, Masya Allah. Barakallahu fikum, sip, mantap, bagus ya. Nah, ini bagi guru, ingat, bagi guru-guru sekalian, kalau misalkan ngajar di Zoom, memang fasilitas itu memang dibutuhkan sekali ya, karena untuk menampilkan dan tidak ditampilkan itu sebetulnya untuk menghipnotis. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa Ibu Bapak sadari, saya hipnotis Bapak Ibu sekalian dengan rumus 322. Itu kan ya. Sip. Ibu Rohayati. Nah, ini Bu ya. Masih sama seperti Ibu Dede. Silakan Ibu Rohayati, urutkan. Fathah, fathah, fathah. Oke, langsung Ibu Rohayati ada suara. Bismillah. 322. Langsung yang urutan ini dulu. Fathah, fathah, fathah. Ada nggak, Ustaz? Kasroh, domah, domah. Ada, cuman agak delay ya suaranya ya. Oke. Oh iya. Ada Bu, sok silakan. Fathah, kasroh, domah. Sip. Fathah ketemu alif, fathah berdiri. Belum, Bu. Double dulu. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Kasroh 2. Kasroh bertemu iya mati, kasroh terbalik. Kasroh terbalik atau kasroh berdiri, Bu? Kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Ya. Agak bingung ya, kasroh dibaliknya gimana nih? Oke, nggak apa-apa. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Nah, ini baru domah. Masya Allah Ibu Rahayati ya. Alhamdulillah ya. Baik, cukup Bapak Ibu sekalian untuk perwakilannya. Sekarang Bapak Ibu, ini di sini Bapak Ibu sekalian memang tidak sedetail di kelas private. Maka dari itu kita daurah di sini membedah sekaligus memberikan penjelasan kepada untuk seorang guru itu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian pasti nanti kalau misalkan ingin lebih intens ya harus di kelas private. Biar diceknya itu betul-betul detail ya. Kebayang tidak ratusan orang dicek satu-satu gak akan beres-beres ya. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian kita urutkan ya untuk metodenya. Jadi metodenya kita lengkapi. Nah, lengkapnya itu adalah di sini Pak Bu ya, yaitu 322 fathah kasroh domah. Fathah 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 kasroh kasroh domah domah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui dan tentunya seorang guru pun juga jangan sampai memperlihatkan dulu yang jelasnya. Ya, harus menjelaskan di sini dulu. Nah, harus menjelaskan di sini dulu. Biar apa? Karena visualisasi itu lebih mudah daripada langsung melihat seperti ini. Ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau misalkan baru belajar melihat seperti ini bingung tidak?
Ini Apa itu? maka dari itu guru diusahakan sampaikan ini dulu ya, jangan diperlihatkan, jangan nengok ke bagian kanan ya. Bagaimana Ustadz itu pesertanya kan ada bukunya, nggak apa-apa. Yang penting kita fokuskan ke sini, gitu kan ya, fokuskan ke sini. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf agak apa namanya waktunya nambah lagi ya, sedikit lagi. Oke, siap. Maksud di antara 7 tanda tadi Bapak Ibu sekalian, tadi apa ciri pertama fathah bertemu Alif. inilah fathah bertemu alif. Tuh, Pak Bu ya. Oke, di sini Pak Bu ada catatan, lihat. Catatan pengajar. Apa? Tidak perlu dikenalkan cara baca. Ingat Pak Bu, di metode Banaba di awal ini, rumusan 322 ini, kita tidak mengenalkan cara baca. Bahkan seorang guru jangan. Nah, di sini kita lihat, tapi lebih ditekankan kepada mengenal tanda madua harokat. Tuh, jadi Bapak Ibu sekalian jangan dibacakan nih. Untuk guru jangan dibacakan ini. Fama fauqaha, jangan. Cukup saja gini. Tadi apa cirinya? Fathah bertemu dengan alif. Inilah wujud fathah bertemu alif, Pak Bu. Tuh, fathah bertemu dengan alif. Ciri yang kedua apa tadi? Fathah bertemu dengan Alif bengkok. Inilah Pak Bu, fathah bertemu dengan alif bengkok. Tuh, ada fathahnya, ada alif bengkoknya. Terus apa tadi yang ketiganya? Fathah berdiri. Fathah berdiri. Inilah fathah berdiri. Oke, kasrohnya ada 2. Apa saja tadi? Kasroh bertemu ya sukun. Inilah bentuknya tuh Pak Bu, lihat. Kasroh bertemu ya sukun. Terus kedua, berdiri, bentuknya seperti ini tuh, kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun. Ini bentuknya Pak Bu tuh. Domah bertemu waw sukun. Terus yang terakhir, Domah terbalik. tuh, ini bentuk domah terbalik. Kira-kira mudah tidak Pak Bu? Akhirnya cuman gini doang, gitu kan ya. Nah, dan ingat sebagai guru ya, khususnya yang menyampaikan metode Banaba ini harus sesuai instruksi yang ada di bawah ya. Jadi sehingga kalau misalkan Bapak Ibu tidak sesuai instruksi ini, khusus guru ya, ini tidak akan sinkron nanti dengan metode yang disampaikan. Karena di sini peserta tidak dituntut untuk membaca, karena pondasinya itu tanda. Kalau tanda sudah hafal, insya Allah akan lebih mudah. Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk pertemuan pada kesempatan malam hari ini sudah kita tuntaskan ya. Dan alhamdulillah kita sudah dapat apa rumusnya? 3-2-2 fathah kasroh domah, fathah fathah fathah, kasroh domah domah. Nanti kalau misalkan ada acara RT RW apa namanya senam, coba ajukan rumus ini gitu kan ya. Jadi biar apa? Biar tidak 1-1-1-2-2, udah aja. Ganti ya dengan 3-2-2. Oke, itu saja barakallahu fikum. Sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian bisa bertemu dengan Bapak Ibu, dan juga alhamdulillah sampai detik ini masih sampai di 200 lebih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan juga tetap semangat. Insya Allah ini baru pertemuan kedua. Nanti akan lebih asik lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebetulnya saya pun juga ingin membuka tanya jawab karena memang terbatas, biar Bapak Ibu sekalian semakin semangat dan penasaran gitu kan ya. Insya Allah kita batasi untuk tanya jawab, kita closing kajian saja bersama Ustadz Cecep ceria-ceria pasti yang insya Allah menyampaikan berkaitan dengan absensi daurah dan juga informasi-informasi berkaitan dengan buku barangkali seperti itu ya. Baik, barangkali dari saya itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, barangkali ada penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan metode ini bermanfaat, menyenangkan, dan juga mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya untuk peserta tapi untuk guru untuk menyampaikan kepada peserta yang lainnya. Ini tentunya metode ini 322 ini tidak diperuntukkan hanya untuk orang tua, untuk anak-anak pun juga mereka pada senang ya dengan rumusan seperti ini, apalagi dengan gerakan ya. Gerakan membantu sekali Pak Bu ya, membantu controlling dari happy-nya dalam belajar itu barangkali ya. Dan memang ini tantangan guru menyampaikan metode ini luar biasa memang ya. Tapi kalau sudah paham dan sudah bisa menyampaikan, insya Allah asik ya.
akan menjadi apa namanya karakter ya, akan menjadi karakter ciri khas metode Banaba. Itu barangkali kalau misalkan seperti biasa diperpanjang akan panjang ya kalau bersama saya ya. Maka dari itu sekarang kita persempit, perpendek, dan terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, dan tentunya jangan dulu kemana-mana, tetap stay Bapak Ibu sekalian, belum selesai nanti Ustaz Cecep menyampaikan untuk absensinya ya. Barakallahu fikum, terima kasih atas kebersamaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Selamat beristirahat Pak Bu. Sama-sama. Tetap stay dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, Masya Allah, Ustadz Ari Abdullah ya, yang alhamdulillah sudah menyampaikan pertemuan di malam kedua ini yang begitu luar biasa ya, Masya Allah. Kesan dan pesannya itu sangat luar biasa, dan juga kita mendapatkan hal yang baru tadi adalah rumus cepat ya, mengenal tanda mad 2 harokat. Dan insya Allah pertemuan ketiganya lebih seru lagi Bu ya. Makanya insya Allah mudah-mudahan saya yakin di minggu selanjutnya, minggu besok, insya Allah Ibu semuanya tetap senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk Ibu semuanya, silahkan diisi terlebih dahulu ya, yang sudah disediakan di kolom komentar ya. Silakan diisi dulu absensinya, karena insya Allah bagi Ibu semuanya yang absensinya insya Allah sudah full ya, setiap pertemuan mengisi absensi, insya Allah nanti akan kami pilih untuk mendapatkan door prize dari Sobat Ngaji ya, insya Allah. Silakan ada absensinya Ustaz, tidak melihat tadi. Nah, di bawah sudah ada absennya Bu. Ada ya. Tuan itu kan ada peserta paham bilang berapa tuh yang bawah sangat paham, itu gimana Ustaz isi absensinya? Bagaimana Ibu Dede? Coba diulang silakan. Di dalam absensi kan ada itu peserta menyimak itu kurang paham, ada isiannya 1 sampai 5. Di bawahnya sangat paham. Nah, itu gimana Ustaz? Nah, mungkin insya Allah nih ya, biar lebih difahami ya, biar lebih difahami sama Ibu Dede, mungkin saya bisa meminta pendapat juga bantuan kepada Ustadz Ari ya. Barangkali ini tidak ada Ustadz Ari ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi sedikit kendala ya. Kang Tian admin itu lagi error ya, laptopnya error. Jadi sehingga untuk absensinya belum dikirimkan nih. Seharusnya dikirimkan tadi ya. Terus untuk untuk keterangan absennya, nanti Bapak Ibu sekalian kalau misalkan masih bingung-bingung boleh langsung ke admin kita ya, ke Ustadz Aziz ataupun ke Kang Tian. Yang bingung-bingung otomatis absennya sudah ada Ustadz. Udah ada ya? Absennya sudah ada. Oh, udah ada ya? Oh, ini udah ada. Sudah ada Ustadz. Saya sudah ngisi. Oke, jadi gini Bapak Ibu sekalian, biar clear ya. Biar beres semuanya, nanti Bapak Ibu sekalian bagi yang bingung, nanti langsung saja ke admin saja. Ustadz, ini saya sudah dapat absensi di grup Zoom. Nah, mohon dibantu itu ya. Tapi kalau misalkan agak slow respon, mohon dimaklum karena memang 250 barangkali nge-WhatsApp ke admin semuanya gitu kan ya. Gitu barangkali Bapak Ibu sekalian ya. Nanti next kegiatan untuk absensinya boleh bertanya kepada admin gitu kan ya. Oke, cukup. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ari ya untuk. Oke, terus tadi sedikit ada pertanyaan yang berkaitan dengan Banaba. Makna dari Banaba nanti insya Allah di pertemuan ketiga ya akan dibahas. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya, insya Allah semuanya Ibu ya. Stay di pertemuan ketiga nih, kita masih banyak ilmu yang insya Allah akan disampaikan nanti bersama Ustadz Ari. Maka harapan saya insya Allah pertama, mudah-mudahan guru kita tercinta dan juga Ibu Bapak semuanya senantiasa disehatkan, dan juga mudah-mudahan Ibu Bapak senantiasa diistiqomahkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya tadi ulang kembali bagi Ibu Bapak semuanya yang ingin mensupport ya program daurah ini, silahkan Ibu Bapak semuanya bisa men-sharekan melalui rekening yang sudah tertera ya, insya Allah dari Bank BSI. Silakan, mudah-mudahan dengan support yang Ibu berikan, mudah-mudahan menjadi salah satu jalan bagi para peserta
yang ingin mengamalkan ilmunya tersebut, yang ingin men-sharekan lagi ilmu yang ada di buku tersebut, dan mudah-mudahan kita mendapatkan jariahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah untuk malam hari ini cukup Ibu Bapak semuanya. Insyaallah ya. Cukup Ustaz, ya cukup. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya untuk waktunya dan juga untuk kesetiaan istiqomahnya. Saya tunggu di minggu selanjutnya insya Allah bersama saya Cece dan pasti ya. Insya Allah Ibu, Bapak semuanya, pertemuan di malam hari ini insya Allah kita akan akhiri dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah dan doa kepada Ustaz Cecep. Ya pasti dalam bentuk keluarga. Oke Ustaz Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya pasti. Assalamualaikum. Ya izin pamit semua Ibu ya Bapak. Sama-sama Ustaz. Istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya bercerita tentang sebuah kegelisahan yang sudah lama saya rasakan. Selama bertahun-tahun saya sering berinteraksi bersama para peserta, para jamaah yang belajar Al-Quran. Begitupun juga bersama para guru-guru Al-Quran. Di sini saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ternyata banyak orang yang ingin mempelajari Al-Quran dari mulai membaca dengan baik dan benar sesuai ilmu-ilmu tajwid. Akan tetapi tidak sedikit mereka merasakan kesulitan dalam mempelajarinya. Dari mulai terlalu banyaknya istilah, terlalu banyaknya hukum, terlalu banyak materi yang harus dihafalkan. Akibatnya apa? Sebagian orang merasa bahwa mempelajari ilmu tajwid itu sangatlah berat. Nah, di sisi lain, saya pernah berdiskusi bersama guru-guru ngaji yang sangat luar biasa. Mereka mempunyai ilmu-ilmu yang sangat banyak. Akan tetapi, ketika harus mengajarkan muridnya, seringkali muncul pertanyaan yang sama. Bagaimana ya cara menyampaikan ilmu ini agar mudah dipahami oleh mereka? Nah, apakah kita merasakan hal yang sama? Karena kenyataannya memiliki ilmu dan mampu mengajarkan ilmu adalah dua hal yang sangat berbeda. Tidak sedikit guru yang menguasai materi, tetapi belum memiliki metode yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami untuk menyampaikannya. Akhirnya, murid merasa bingung dan guru juga merasa bingung. Dari sinilah saya mulai berpikir, bagaimana membuat sebuah metode yang tidak hanya mudah untuk peserta belajar, akan tetapi mudah untuk guru mengajar. Maka lahirlah sebuah buku yang saya susun sendiri dari pengalaman saya belajar dari nol sampai mengajarkan, yaitu buku Belajar Mudah Tajwid Tahsin Metode Banaba. Awalnya buku ini memang saya rancang untuk para pemula agar mereka dapat memahami tajwid dan tahsin dengan langkah yang sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi dalam proses penyusunannya, saya menyadari bahwa buku ini memiliki manfaat yang lebih luas. Buku ini juga sangat dibutuhkan oleh para guru ngaji karena di dalamnya tidak hanya terdapat materi dasar tajwid dan tahsin, akan tetapi terdapat pola, sistem, dan cara penyampaian yang memudahkan proses belajar mengajar. Dilengkapi QR code yang bisa kita scan, di dalamnya ada penjelasan di setiap materi halamannya. Sehingga murid ataupun guru tidak perlu lagi bingung harus mulai dari mana, harus menjelaskannya dari mana, harus menjelaskan bagaimana, dan harus menyusun materi seperti apa. Semuanya sudah dirancang bertahap, terstruktur, dan mudah diterapkan. Nah, dari sinilah saya mendapatkan ide membuka program daurah sekaligus kita bedah buku metode Banaba ini. Program ini bukan sekedar kajian teori, bukan sekedar membahas isi buku, akan tetapi sebuah kesempatan untuk memahami cara belajar dan juga cara mengajarkan dengan lebih mudah. Yang pertama, bagi pemula, daurah ini akan menjadi pintu masuk untuk memahami dasar-dasar ilmu tahsin ataupun tajwid tanpa merasa terbebani. Sedangkan yang kedua, bagi guru, daurah ini akan menjadi bekal yang berharga untuk mempelajari metode pengajaran yang efektif, praktis, dan juga mudah untuk diajarkan kepada para pesertanya. Karena tujuan kami tidak hanya ingin melahirkan peserta-peserta yang paham ilmu tajwid, akan tetapi melahirkan guru-guru yang mampu mengajarkan ilmu tajwid dengan mudah. Inilah Banaba, metode yang sudah kami susun dengan slogan dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Mudah-mudahan buku ini hadir tidak untuk membuat peserta kita takut untuk belajar tajwid, begitupun juga tidak membuat guru bingung untuk mengajarkan. Semoga dengan adanya daurah ini dan juga menghadirkan
menghadirkan buku metode Banaba ini semakin bermanfaat tidak hanya untuk peserta dan juga untuk guru-guru ngaji di seluruh Indonesia. Barakallahu fikum, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.